Dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala serta hamba-hamba Tuhan yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga selamat datang kalau ada jiwa yang baru datang, ya. Tuhan memberkati, semoga kita bisa bersama-sama terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka sama-sama Alkitab kita. Mungkin kurang lebih 30 menit saudara saya akan sampaikan firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-31. 1 Korintus pasal ke-10 ayat ke-31. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Perhatikan baik-baik saudara, ini bukan hanya soal makan dan minum, ya. Tetapi ini berbicara mengenai segala hal. Sebab di sini dikatakan jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu. Jadi ini menyangkut segala sesuatu yang bisa kita lakukan, yang mungkin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apa dikatakan? Lakukanlah semuanya itu. Saudara, Alkitab katakan lakukanlah semuanya itu. Ya, lakukanlah semuanya itu. Untuk kemuliaan Allah. Tapi ada catatannya. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Kita juga baca 1 Korintus 10 ayat ke-23. Ya. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Catat baik-baik saudaraku. Segala sesuatu diperbolehkan. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Saudara, intinya apa saudara yang terkasih dalam Tuhan? Lakukanlah segala sesuatu yang berguna. Lakukanlah segala sesuatu yang membangun. Tapi berguna dan membangunnya harus dikerucutkan. Berguna dan membangun untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, atau beberapa minggu yang lalu saudara, saya sudah sampaikan mengenai masalah pacaran, mengenai masalah hubungan saudara. Ya, saya mau ulangi kembali saudara, jadilah pasangan yang membawa pasanganmu kepada kebenaran. Saudara begini, jangan cari pacar yang bisa membawa kamu ke dalam kebenaran. Loh, maksudnya gimana Pak? Kamunya juga harus bisa bawa dia ke dalam kebenaran. Jadi jangan berharap dia bawa kamu ke dalam kebenaran. Jadi kamu tinggal di dalam kelemahan dan kamu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan saya pasangan yang bisa membawa saya ke dalam kekuatan di dalam Tuhan. Kasihan pasanganmu. Halo saudaraku? Tapi saudara, kita harus berusaha dua-duanya saudara tidak mempersalahkan satu dengan yang lain, tidak ngarep satu dengan yang lain, tapi dua-duanya adalah pasangan yang sama-sama membawa pasangannya kepada kebenaran. Jadi dua-duanya sama-sama punya isi. Dua-duanya sama-sama punya bibit, bebet, dan bobot di dalam Tuhan saudara. Ini bukan soal kekayaan, ini bukan soal pendidikan, seberapa mahar saudara, seberapa uang saudara, bukan soal itu. Mungkin saudara sekarang bukan siapa-siapa. Mungkin saudara sekarang tidak terkenal. Mungkin saudara sekarang tidak punya duit. Tapi masalahnya saudara punya firman atau tidak. Halo saudara? Jadi saudara, jangan ngarep pasanganmu yang membawa kamu ke dalam kebenaran. Kasihan dia saudara. Ini nanti bakal menderita dia saudara. Tapi saudara, jadilah kalian semua pasangan yang dua-duanya saling membawa kepada kebenaran. Dan saya juga sudah sampaikan saudara, jadilah pasangan yang membawa pasanganmu kepada terang. Habis Pak, pacar saya nggak pernah ngajak saya ke gereja. Oh, jangan ngarepin pacarmu ngajak ke gereja. Kalian berdua harus sama-sama cinta Tuhan. Halo. Kalian berdua harus sama-sama cinta ibadah, cinta doa. Kalau hanya pasanganmu yang kuat, kamunya lemah terus, kasihan deh lu. Jadi sekarang saudara, mungkin saudara belum menikah atau saudara sudah menikah. Ya, kecuali yang menikahnya udah lama banget saudara.
Ya, saudara mungkin belum menikah atau saudara sekarang yang sedang mempersiapkan pernikahan atau yang sudah menikah. Yang saudara bisa berubah, saudara betul-betul harus sama-sama punya kebenaran, harus sama-sama punya terang hidup, harus sama-sama saudara bersama dengan pasangan saudara menuju kepada tujuan Tuhan. Itu sangat penting. Jangan bawa pasanganmu kepada kegelapan. Habis pasangan saya ngajak saya ke dalam kegelapan. Jangan mau saudaraku. Berdua harus membawa kepada terang, berdua harus berjalan kepada kebenaran. Ini saya ingatkan lagi kepada saudara. Nah sekarang saudara kita kembali kepada ayat emas kita. Ya, di ayat emas ini Tuhan katakan jika kamu makan, jika kamu minum, atau jika kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu. Jelas ya kata Tuhan ya, kata firman ya, lakukanlah itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan betul, tapi apakah segala sesuatu berguna? Ditambahkan, ditegaskan dengan ayat ini, segala sesuatu diperbolehkan betul, tapi apakah segala sesuatu berguna untuk hormat dan kemuliaan namanya? Segala sesuatu diperbolehkan betul, tapi apakah segala sesuatu membangun, bukan hanya membangun untuk diri sendiri, tetapi apakah segala sesuatu membangun hormat dan kemuliaan akan namanya? Apa tujuan saya menyampaikan ayat ini saudara? Ini harus dikerucutkan karena terlalu luas saudara yang terkasih. Dan ini harus berguna bagi jemaat di tempat ini. Mungkin akan menyindir saudara. Mungkin akan menusuk saudara, mungkin akan menampar, menempeleng saudara, mungkin akan menggampar, menggaplok saudara. Tapi firman Tuhan harus tajam, sebab firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata. Itu bukan hanya buat saudara, tapi juga buat saya. Jadi tidak ada penghakiman di sini, tapi sama-sama saling mengingatkan, sebab kasih cinta kami kepada saudara, supaya kita selamat di hadapan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan. Jangan sampai karena hal sepele saudara tidak masuk surga. Jangan sampai karena hal sepele saya tidak masuk surga. Padahal itu sepele. Kan cuman begini doang Tuhan. Ternyata itu tidak membawamu ke dalam surga. Emang apa sih yang mau Bapak omongin? Saudara, berkenanlah kepada Tuhan di dalam sosial media. Amin saudara? Ini yang penting. Pak, sosial media itu apa sih Pak? Saya kasih tahu nih kalau saudara belum tahu. Tapi saya percaya saudara udah tahu semuanya. Sosial media itu apa sih? 1, ada Instagram. 2, ada Facebook. 3, ini yang lagi populer sekarang saudara. Depannya T, belakangnya K saudara. Apakah itu? Ya, TikTok. Dikatakan jika engkau makan, amin. Jika engkau minum, amin. Atau jika engkau melakukan bermain sosial media. Bermain Instagram, bermain Facebook, bermain TikTok. Dan masih banyak lagi saudara. Ingat ini buat kita semua. Buat Pak Arden juga. Mungkin Pak Arden problemnya bukan TikTok. Game, mungkin saudara. Ya, kata Bukem, ya. Jadi ini buat siapapun. Mungkin siapa lagi saudara? Saudara, mungkin YouTube. Lihat YouTube mulu saudara. Mungkin TikTok, main TikTok terus saudara. Joget-joget saudaraku. Mungkin Facebook saudara, ngeliatin kehidupan orang terus saudara. Emang gak boleh Pak? Oh boleh. Tapi harus memuliakan Tuhan. Lakukan saudara. Pak Rama bilang kalau dia dibuka YouTube saudara, dia gak buka sesuatu hal yang tidak berguna. Apalagi yang menjerat kepada dosa. Tapi Pak Rama, termasuk kami semua saudaraku, tapi bisa jadi kami kecolongan. Bukan berarti saya gak bisa kecolongan. Jadi lewat khotbah ini saya juga mau mengingatkan diri saya sendiri.
Saya juga mau mengingatkan Pak Rama, jangan-jangan dia bisa kecolongan. Mungkin Caroline, lihat Facebook atau Instagram. Mungkin Oki, mungkin siapa? Mungkin Ibu Aritonang. Mungkin Pak Aritonang yang di belakang semuanya. Mungkin Mama Ibu Manulang. Dan semuanya saudaraku. Pak Rama bilang kalau dia di YouTube, yang dia lihat apa? Pelajaran saudara. Bagaimana cara menanam kol. Wih luar biasa saudara. Dia mau menanam kol, saudara. Betul, banyak yang bisa kita pelajari, banyak informasi yang kita bisa gali, saudaraku, dari sosial media. Saudara, di masa COVID ini, banyak orang kaya saya temukan, saudaraku, belajar menanam hidroponik. Udah kaya, saudara, tapi gimana caranya ngirit? Kenapa? Karena dengan dia menanam hidroponik, saudara, sayur nggak usah beli. Dia orang kaya nggak kayak saya orang biasa. Kalau orang kaya yang ditanggung bukan anaknya doang. Orang kaya yang ditanggung bukan istrinya doang. Orang kaya itu karyawannya banyak. Saudara, sekarang saudara punya kos-kosan, ya, saya punya klien saudara, dia punya kos-kosan, kamarnya ada 60, yang keisi 10 belum tentu saudara. Itu karena COVID. Itu bayar pajaknya gimana saudara? Gaji orang-orangnya gimana saudara yang terkasih? Jadi mereka putar otak. Tapi sangat disayangkan ada banyak di antara kita, mungkin termasuk saya, sudah uang pas-pasan, tapi habis-habisin buat hal yang tidak berguna. Halo saudaraku? Dan ini COVID makin parah. Kalau di PSBB lagi gimana? Sementara kemarin longgar dikit, saudara sudah berfoya-foya. Visi foya, misi foya. Visi misi foya-foya. Saudara, ini bukan cuma buat saudara, buat kita semua. Baru longgar dikit saudara, wah kayaknya corona udah selesai. Udah kita visi foya, misi foya. Visi misi foya-foya. Tapi mereka hidroponik saudara, dibikin. Kan mereka orang kaya, pokoknya orang kaya ngirit sekarang saudara. Sayurnya jadi seger-seger, jadi bagus-bagus, jadi banyak saudara, sehingga mereka bisa menghidupkan karyawan-karyawannya. Nih pakai sayur saya aja, kamu gak usah makan. Kalau kita kan yang dipikir cuma buat, ya paling anak istri kita doang. Kalau saya yang dipikir cuma istri doang. Kalau Pak Arden cuma Irma sama Arden doang. Ya kan? Nah kalau orang kaya, karyawannya dia mesti pikirin saudara. Mbak-mbaknya saudara, satpam-satpamnya saudara. Memang kita belum siap kaya, jangan-jangan. Puter otak orang kaya, bukan berarti udah ada duit tenang mereka semua. Biarin itu pada kesusahan. Enggak saudara. Cari cara, hidroponik. Belajar dari mana hidroponik? Belajar dari YouTube. Di saat kita HP-nya buat TikTok joget-joget, buat Instagram joget-joget, saudara, si orang kaya belajar pakai HP-nya untuk hidroponik. Makanya kalau orang kaya semakin kaya, kita jangan cemburu. Sebab mereka memang sudah pintar mengelola waktu. Saudara nggak bisa cemburu, Pak Rama sering katakan, waktunya orang kaya sama waktunya Pak Andre, sama waktunya bapak-bapak ibu-ibu sama, 24 jam. Tapi sayangnya, saudara tidak berikan waktu itu buat Tuhan. Saudara tidak berikan waktu itu buat belajar. Tapi saudara berikan waktu itu buat goyang-goyang. Dan saudara, ini bukan perkara sepele. Yang saya takutkan saudara, itu membawa kita kepada dosa. Itu yang masalah. Kalau masalah saudara miskin segala macam, tapi saudara bisa masuk surga, syukur alhamdulillah. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara udah begitu, tapi itu mendatangkan dosa, dan Tuhan gak berkenan, dan hanya gara-gara itu, saudara jadi masuk neraka, saudara mengecewakan, mendukakan roh Tuhan, saudara saya mau tegaskan, karena cinta kami kepada saudara dan saya, tinggalkan itu. Hentikan itu. Bukan gak boleh main sosial media, tapi pakai sosial media untuk sesuatu hal yang membangun, yang berguna, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jangan buat nyanyi-nyanyi gak jelas, jangan buat joget-joget gak jelas, jangan buat foto-foto gak jelas, saudara yang terkasih. Kalau kamu seorang bapak, sadar kamu seorang bapak.
Jadi teladan. Kalau kamu seorang ibu, sadar kamu seorang ibu. Jadi teladan. Sebelum anak-anakmu diberkati sama dunia ini, kamu harus jadi berkat. Biar anak-anakmu tuh bangga punya bapak dan ibu seperti saudara. Jangan dia bilang, aku bangga punya bapak dan ibu seperti dia. Nah lu saudara. Kan gue yang lahirin elu. Iya, tapi dia lebih benar. Halo? Ini bukan buat saudara, tapi buat saya juga. Ya, jadi saudara, kalau kamu pencinta TikTok, kalau kamu pencinta Instagram, kalau kamu pencinta, saudara, emang pendeta nggak ada pak yang main TikTok? Ada. Tapi pendeta kalau main TikTok beritakan firman. Karena di TikTok udah banyak dosa, dia sampaikan firman. Supaya orang yang lihat TikTok pas ketemu pendeta itu, dia ketemu firman. Saudara anak-anak Tuhan di GPI Palmera, kalau main TikTok, bacakan firman Tuhan. Sebut firman Tuhan. Jangan ikut-ikutan dosa mereka. Sebab kita anak Tuhan. Pak saya nggak joget cuma nyanyi-nyanyi doang. Nyanyi lagu rohani saudara. Ku tak membawa. Biar sadar itu kalau pada mati kemana saudara. Inilah yang ku punya. Di TikTok saudara. Hati sebagai hamba. Hello? Di Instagram saudara. Terlalu aktif juga salah, terlalu pasif juga salah saudara. Nggak main Instagram, nggak ngerti apa-apa. Apakah sosial media tidak perlu? Perlu. Pakai TikTok buat dagang boleh nggak pak? Boleh. Daripada buat joget, mendingan buat dagang. Nih, saya jualan, misalnya siapa? Ibu Aritonang punya bahan jualan, dagangin di TikTok. Feli. Dia bingung. Siapa punya bahan jualan, jualan saudara di Instagram dan sebagainya. Baca berita di Instagram. Di YouTube baca berita. Supaya saudara bisa menerima informasi. Menambah wawasan, menambah pengetahuan. Itu tadi saudara. Gimana sih cara bikin baju? Gimana sih cara menjahit? Istri saya saudara, kalau lihat YouTube, lihat masakan terus saudara. Supaya dia bisa berkreasi. Apa sih itu tahu cabai garam? Hari ini dia masak tahu cabai garam. Supaya masaknya semakin smart, semakin pinter saudara. Pak Arden pernah ngomong dulu kebab, mungkin dia mau jualan kebab. Kalau sekarang mau cari tahu cara bikin kebab gampang, buka YouTube. Penting Pak Arden jangan buka buat game terus. Buka tuh cara bikin kebab. Ya kan? Dia bisa jualan, nggak usah lagi dia susah payah. Bukan foya-foya, ini susah payah. Visi susah, misi payah. Visi misi susah payah saudara. Dia bikin kebab saudara. Jadi dia udah tinggal nongkrong di rumah, kebabnya berjejer saudara. Tapi itu terserah Pak Arden ya Pak Arden ya. Itu kesukaan. Kadang-kadang gak bisa dipaksa. Mungkin Pak Arden suka penderitaan begitu kira-kira. Soalnya dia visi misi penderitaan saudara. Tapi bisa, mau belajar apa aja bisa. Mau belajar tongkol cabai hijau. Ntar istri saya masak tongkol cabai hijau saudara. Dia udah belajar, pas saya cobain, wih saudara markotop, top markotop. Ada cabai rawitnya, ada cabai hijaunya, ada saudara kecapnya apa. Ini benar-benar menu baru ini. Itu dipelajari dari, kalau istri saya joget-joget di TikTok saudara, pecat saudara. Kata dia, lu yang gue pecat tadi. Enggak maaf. Ntar kata dia, lihat lo di rumah ya, lihat lo di rumah. Hello. Tapi puji Tuhan dia gak begitu saudara. Selalu yang dilihat masakan. Dan ada hasilnya masakannya saudara. Masakannya bukan mahal-mahal ya Bapak Ibu ya. Tahu sama tempe, saya juga bilang kita gak usah lah, saya juga mau ngirit saudaraku. Saya mau ngirit. Soalnya saya tahu mama saya udah semakin tua saudara. Kebutuhan banyak saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau ngirit, udah kita kalau makan udahlah tahu tempe yang sederhana-sederhana aja. Cuman kan mungkin dia mau menjadi istri yang baik. Betul ya saudaraku ya?
Apa nih yang sederhana nih, yang bisa enak begitu saudara. Jadi pikirannya jalan gitu saudara. Bukan jogetannya yang jalan saudara. Ya, pikirannya jalan. Akhirnya dia pikir, wah coba belajar di YouTube. Cabai garam, cabai hijau, diapain ini kira-kira. Dan jadilah semua sesuatu yang produktif. Belum dijual aja ini saudara, belum dijual. Kalau dijual, cuman dia belum mau jualan, sibuk dia saudaraku. Sibuk karena dia kerjanya bisa sampai malam. Betul saudara, betul. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dan Bapak Gembala cintai, dan Ibu Gembala sayangi, dan kami semua juga sangat mengasihi saudara. Tidak ada satupun kami ingin membenci saudara, mengutuk saudara, mengucilkan, enggak saudara. Ini gereja yang sangat kekeluargaan dan menerima kita apa adanya. Dari manapun saudara berada. Itu pasti saudara rasakan saudara. Kami mau mengajar saudara, lakukanlah segala sesuatu. Termasuk Instagraman, Facebookan, TikTokan. Coba beri salam kiri kananmu. Gimana TikTokmu itu? Gitu saudara. Coba beri salam kiri kananmu. Apa isi TikTokmu itu? Saudara, kita bertobat. Kita bertobat, halo. Saudara mulai sekarang dengan Instagram, sampaikan yang rohani atau yang membangun. Atau yang berguna bagi orang lain. Misalnya Pak Rama ini TikToknya sering masalah investasi. Dia sering sampaikan emas ini begini. Sebab memang emasnya dia banyak kebunnya saudara. Kebun emas ini saudara. Mudah-mudahan nanti kita dibagi-bagi. 10 gram, 10 gram, 10 gram. Dia sering sampaikan tentang emas. Dia berpengalaman, dia sampaikan. Dan itu pasti berguna. Mungkin bagi kita yang gak punya emas gak berguna. Tapi bagi yang punya emas berguna. Atau mungkin kita jadi beriman. Wah saya harus punya emas tahun depan. Gak cuman punya baju bagus. Punya baju bergonta-ganti. Tapi gak punya emas saudara. Biarin bajumu cuma 2. Tapi emasmu banyak. Halo. Iya dong saudara. Itu lebih bernilai. Orang gak ngelihat emasmu berapa. Tapi ketika masa sukar. Emasmu nih. Emas nih. Nongol. Kalau baju dimakan ngengat, dimakan karat. Saudara jual udah gak ada harganya lagi. Kecuali Hermes. Kalau saudara mau beli tas, jangan tanggung-tanggung Hermes. Itu baru saudara. Bener ya Pak Rama ya? Iya. Gucci aja gak bisa saudara. Gucci aja kalau dijual ambrul saudaraku. Hermes itu gak cepat gonta-ganti. Hermes itu klasik dan classy saudara. Itu bisa buat invest, gak apa-apa saudara. Tapi saya tahu di sini gak ada yang mungkin beli saudara. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bertobatlah dari sosial media yang salah. Ya, tapi gunakanlah sosial media, Anda sebagai bapak, Anda sebagai ibu, Anda sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah Yesus untuk hal yang berguna, untuk hal yang membangun, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesamamu, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya! Sampai di sini saudara paham? Mungkin ada yang berkata, kok Pak Andre bisa tahu sih? Iyalah saudara, kan saya kan suka lihat-lihat Facebook juga saudara. Suka lihat-lihat Instagram juga saudara. Tapi ini penting. Kenapa ini penting? Sebab jangan sampai ada hal yang sepele yang membuat saudara nanti gak masuk surga. Saudara yang menentukan saudara gak masuk surga itu bukan Pak Gembala, Ibu Gembala. Jangan saudara pikir nanti kalau Bapak Gembala, saya mohon-mohon aja ke Bapak Gembala. Kalau nanti Pak Gembala bilang sama Tuhan masuk surga, saya masuk surga, gak bakal. Gembala gak punya hak untuk memvalidasi saudara ke surga atau ke neraka. Kami di sini hanya mengajarkan. Makanya kalau saudara benci sama saya karena saya mengajarkan ini, itu gak masalah buat saya. Tapi saya sudah sampaikan yang betul. Supaya saudara punya kehidupan kekal. Dan saudara pun di dunia ini, saudara berkenan. Kenapa? Alkitab berkata, saudara, kita buka Matius 7. Matius 7. Ayat yang ke-13.
Ya. Masuklah melalui pintu yang sesak. Masuklah melalui pintu yang sesak. Coba katakan sesak. Dipersesak. Dipersempit. Mana lebih enak saudara? Yang lebar apa yang sesak? Pada bingung. Mana yang enak? Yang lebar apa yang sesak? Yang lebar lah. Yang luas itu enak saudara. Tapi Alkitab berkata, masuklah ke dalam pintu yang sesak. Aduh, ini Pak Andre mempersesak aja nih. Pakai ngomongin Instagram lah, pakai ngomongin TikTok lah. Jadi makin sesak aja kehidupan saya. Alkitab katakan, masuklah melalui pintu yang, bukan saya yang mau bawa saudara ke kesesakan itu. Tapi saya sampaikan dari Alkitab. Masuklah melalui pintu yang sesak, sebab apa? Karena lebarlah Ya. pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada Jadi kalau pendeta membebaskan saudara melakukan apa saja, itu adalah pendeta palsu. Yang menuntun saudara kepada kebinasaan. Dan Alkitab bilang banyak orang yang melaluinya. Banyak orang. Tapi Pak, banyak yang begitu? Lah memang banyak saudara. Halo? Saya kan jadi aneh. Ya memang kita harus aneh. Apa yang normal menurut dunia, tidak normal menurut firman. Halo? Saudara bisa mengerti? Bukalah hatimu. Berikutnya Pak Arden. Apa? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Pemuda-pemudi kami membawa saudara kepada kehidupan. Mengajar saudara kepada kehidupan. Dan untuk mempunyai hidup, untuk mempunyai kesuksesan, keberhasilan, kekayaan yang sejati di dalam Tuhan, pintunya dan jalannya sesak serta sempit. Saudara, saya percaya anak-anak muda yang sukses, yang kaya dan sekarang ini tidak sedikit, itu pasti punya kehidupan yang berbeda dengan anak-anak muda kebanyakan. Mereka pasti menyesakkan diri. Kalau yang lain anak-anak muda itu visi foya, misi foya, visi dan misinya foya-foya. Tapi kalau anak muda yang mau sukses, pasti udah menderita belajar dagang, udah berpikir, udah belajar saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu untuk kesuksesan duniawi, betul? Demikian halnya kalau kita mau mencapai kehidupan kekal. Sesaklah dan sempitlah jalan menuju kehidupan kekal. Dan yang berikutnya 5. Matius 5. Nah, 29. Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, padahal cuma satu mata doang. Ini kan tubuh kita banyak nih, ada mata, ada kuping, ada apa. Tuhan gak lihat yang lainnya. Ini mata yang satu ini saudara. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil. Sebab hal-hal kecil itu yang bisa membawamu kepada kesuksesan. Saya pernah berkata kepada saudara, pintu sebesar apapun, amin, untuk membukanya diperlukan kunci yang kecil. Itu kunci yang kecil hebat. Buka pintu istana negara kuncinya kecil. Buka pintu gedung putih kuncinya kecil. Jangan sepelekan hal kecil. Hal kecil itu bisa membawamu kepada kesuksesan, kehidupan kekal, tapi hal yang kecil itu bisa membawamu kepada kebinasaan. Jadi jangan sepelekan, kan cuman gini doang Pak, kan cuman gini doang. Jangan tanamkan budaya itu kepada dirimu dan kepada keturunanmu. Nanti keturunanmu akan tukang menyepelekan segala sesuatu. Saudara, virus COVID kecil apa besar? Astaga. Virus COVID itu kecil apa besar? Kecil. Siapa yang bisa lihat virus, saudara? Elda bisa lihat virus? Tidak ada yang bisa lihat virus, tapi saudara lihat dampaknya. Jangan sepelekan hal kecil. Kan cuma Instagram doang Pak, kan cuma TikTok doang Pak. Jangan sepelekan hal kecil. Ledakannya saudara lihat. Saudara tahu bom atom? Itu atom. Atom itu tidak bisa dilihat, sangat kecil. Tapi sekali bereaksi, meledak, lihat saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Jangan sepelekan hal kecil. Kecil. Apa sih ini pendeta ngomongin hal-hal kecil? Lihat ledakannya saudara. Bom waktu. Jadi mulai sekarang saudara belajar. Kalau matamu membawa engkau kepada dosa, congkel matamu. Satu mata itu congkel. Berikutnya apa Pak Arden? Siapa tadi yang baca? Iya bro. Karena lebih baik bagimu Iya. jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Hanya karena satu matamu, semua tubuhmu masuk neraka. Dapat gak saudaraku? Padahal cuma mata yang ini doang. Mata yang ini nih yang ngaco nih. Tapi saudara gak mau perbaiki, saudara gak mau tobat, semuanya ke neraka. Halo jelas? Coba lanjutkan lagi, 30. Dan jika tanganmu yang kanan Cuma yang kanan doang, menyesatkan engkau, engkau, nih tukang gaplok, tukang dorong. penggalah dan buanglah itu. Buang, penggal. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa Ya, mendingan satu itu kau potong. daripada tubuhmu dengan utuh. Tapi kalau kamu bertahan terus di dalam dosa, merasa bahwa pendeta ini salah, pendeta ini sok tahu, pendeta ini omong kosong dan sebagainya, gak bisa dibilangin, kamu bertahan terus ke dalam dosa, gua memang begini, gua memang gak bisa berubah. Ya sudah, itu pilihan saudara. Tapi pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan kehidupan kekalmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat siang hari ini saudara, ya perjodohan hati-hati. Saya juga mau ingatkan saudara, ada satu lagi masalah sosial media, bukan cuma Instagram, bukan cuma TikTok, bukan cuma Facebook. Tapi aplikasi perjodohan. Saya nggak tahu kenapa saya diingatkan Tuhan. Padahal yang saya ingat sehari-hari adalah Instagram, Facebook, sama TikTok. Tapi ada lagi nih, aplikasi perjodohan. Saudara hati-hati dengan aplikasi perjodohan. Nah, kesimpulan ini apa sebelum saya ke situ? Kalau handphonemu, Instagrammu, TikTokmu, Facebookmu menyesatkan engkau, amin. Jangan banting handphonemu. Jangan, sialan, wah, jangan saudara. Mahal. Iya, resek ini. Wah, jangan saudara. Tapi switch, ganti. Lakukan kebenaran di dalam TikTok, lakukan Instagram. Tapi Pak saya nggak bisa, saya mau orangnya nggak benar terus, matiin TikToknya. Delete saudara, daripada saudara nanti masuk neraka. Itu yang saya bisa ingatkan. Nah sekarang aplikasi perjodohan. Saudara, pernikahan itu inisiasi Tuhan, tapi dirusak setan saudara. Tapi dirusak setan. Hati-hati dengan aplikasi perjodohan. Jangan sampai karena saudara sulit dapat jodoh, saudara mulai main-main dengan aplikasi perjodohan. Dan masalah perjodohan, masalah pernikahan saudara yang terkasih, saudara memang harus dekat kepada gembala, dekat kepada penggembalaan saudara. Supaya saudara bisa digembalakan ketika saudara punya pasangan. Jangan sampai saudara sembunyi-sembunyi punya pasangan. Diam-diam punya pasangan. Saya mau katakan itu kegelapan saudaraku. Jangan sampai saudara, kalau saudara sudah dekat sama seseorang, sudah suka sama seseorang, saudara gelap. Saudara tidak bawa dia kepada terang. Saudara itu anak-anak terang. Saudara sudah ditebus, saudara anak-anak Allah. Manusia roh. Saya bersyukur ini karena Tuhan, bukan kuat gagah saya. Pak Rama ketemu sama adik saya, itu dia sebelumnya gak pernah ke gereja, gak pernah kenal gereja. Pernah tapi ya ke gereja begitu. Tapi begitu menikah bisa mengimbangi saudara. Itu karena Tuhan. Sekali lagi bukan karena saya melayani apa. Enggak. Itu karena Tuhan. Dan sekarang seirama, sevisi dan semisi. Nah saudara kalau kamu udah ada jodoh, udah ada yang saudara sukai, udah ada yang saudara dekat, saudara harus berani membawa kepada pengembalaan. Kenalkan kepada pengembalaan. Bapak Gembala, Ibu Gembala, Pak Arden, saya, Pak Rama. Perkenalkan saudara. Ajak dia melayani Tuhan, ajak dia beribadah. Dan kalau main-main dengan aplikasi perjodohan, hati-hati saudara, hati-hati. Sebab hidupmu berharga.
Jangan sampai kamu hancur, saudara. Berdoalah sama Tuhan buat jodohmu. Tidak usah terlalu diburu-buru. Ini kalau dari saya nggak tahu kalau dari yang lain ya. Nggak usahlah terlalu diburu-buru. Belum tentu baik yang diburu-buru itu. Tapi kalau memang saudara sudah suka, sudah cinta, saudara harus berani bawa dia kepada Tuhan, kepada pengembalaan. Supaya di situ saudaraku, dia bertumbuh, dia menjadi benar, dia belajar. Itu saja yang saya bisa ingatkan kepada saudara. Jangan sepelekan pernikahan, sebab setan juga mau ganggu pernikahan. Supaya sampai saudara diberkati dan sampai terus berkepanjangan, semuanya berkenan kepada Tuhan. Oke saudara, firman Tuhan tidak saya perpanjang. Saya percaya saudara, saya gak bertele-tele, tapi saudara pasti sudah paham apa yang harus saudara lakukan. Jadi hari ini mari kita bertobat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu kata Alkitab. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati, saya serahkan kepada hambanya.